Den, gitu. Kamu di mana? Saya takut sendiri. Saya masih mau berak, sempetin saya nyusul. Yang perempuan jangan kemana-mana, kamu tunggu sini gitu saya bang. Saya nyusul teman saya ke bawah, jalan kaki tuh. 100 meteran mungkin bang. Capek bang. Terus naik lagi. Saya manjat ke tebing tuh. Lah mau berak di sana. Ternyata pas mau berak, kata saya gubuk tuh ada orangnya. Saya panggil lah. Apa ada orangnya? Permisi gitu saya bang. Apa ada orangnya? Itu jam 2.30 mau jam setengah 3 sudah. Kayak orang lah gitu bang. Apa itu? Nggak tahu bang. Saya saking kagetnya ya. Saya lompat dari tebing sampai. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makan. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain. Halo, assalamualaikum dengan Mas Noval. Mas Noval ya. Katanya Mas Noval ini ketika orang lain cerita bertemu hantu, bertemu apa genderuwo, kuntilanak, Mas Noval ini nggak percaya ya Mas? Nggak percaya dengan cerita itu. Nah, karena nggak percaya itu, akhirnya Mas Noval kena batunya kan gitu. Iya. Tapi saya pas ngelihat sendiri belum percaya kalau itu memang benar-benar lihat apa imajinasi saya sendiri. Belum percaya juga. Tapi setelah jalannya waktu kok sering itu. Saya walaupun nggak takut kok ada rasa-rasa. Oh berarti saya sudah tahu kalau adanya itu. Awalnya itu kan aku masih kecil ya. Masih kecil, aku dulu memang penakut kalau ke dapur. Namanya anak kecil kan bang ya. Ke dapur itu aku takut. Minta antar, mau kamar mandi minta antar. Pas umur 10 tahunan lah. Setelah itu mau lulus kelas 6 SD, saya dipondokkan. Di salah satu pondok. Pas 6 SD berarti masih kecil lulus, ya? Iya lulus kelas 6. Berarti masuk pondok itu SMP ya? SMP, satu SMP. Iya. Itu pada 2017. Tanggalnya lupa saya bang. Nah pas saya masuk di pondok sana, dapat 2 hari, namanya anak pondok kan gak kerasan bang ya. Iya. Pas wiritan gak fokus, jadi pengennya mau ke kamar mandi. Ke kamar mandi, alasannya kencing. Turun ke kamar mandi kencing, tapi itu mikirin keluarga dari rumah. Ada di rumah gimana gitu. Setelah berapa menit ada di kamar mandi, saya keluar. Setelah keluar, itu kan kamar mandinya ada di belakang masjid, tapi sebelah SMK. Masih pojok itu bang. SMK. Ini masjid, belakangnya masjid SMK, terus di sini kamar mandinya pojok. Di pojok. Setelah itu saya keluar dari kamar mandi, saya jalanlah di depan SMK dan di belakang masjid itu kan lurus langsung ke arah kamar. Dari kamar mandi keluar langsung lurus ke arah kamar. Lah kan anak-anak itu kan ikut wirid semua, ikut kegiatan. Pas itu. Jadi di belakang itu nggak ada orang sama sekali. Nggak ada. Sepi memang. Sepi memang. Pas itu saya lihatlah setiap cendela kamar saya lihatin. Saya sambil mikir kayak ini yang namanya mondok gitu bang. Tapi nggak ada kepikiran takut, nggak ada. Setelah itu kamar 3 saya lihat, kamar 2 ada di tengah, kamar 1 ada paling timur. Terus pas sampai kamar 2 saya lihat di cendela ada orang. Orangnya itu ya kayak orang biasa. Dia tuh gini ke saya bang. Gitu. Tapi saya nggak takut masih. Di kamar itu? Ya di kamar itu. Pas di depan cendela. Mungkin santri yang nggak ikut kegiatan mungkin? Saya kira santri bang. Nanti saya cari siapa yang tadi nakut-nakutin santri baru. Tidak Mas buka itu pun pintu kamarnya? Enggak. Soalnya dikunci. Kalau ada kegiatan setiap kamar tuh dikunci. Oh dikunci. Iya. Setelah itu saya naik lagi ke masjid. Hilang sudah pikiran yang lihat tadi hilang. Terus melakukan kegiatan seperti hari-hari biasa. Iya. Sambil saya itu cari wajah yang nakut-nakutin saya itu siapa. Karena memang keberadaan itu kan masih baru kan? Masih baru. Jadi belum tahu satu wajah-wajahnya santri. Tapi nggak ada yang sama. Ketika saya sudah berapa minggu di sana nggak ada yang sama. Wajahnya santri juga ada yang sama yang saya lihat pas malam itu. Gimana? Wah gitu. Iya kayak saya akan lewat gitu kan. Terus langsung gitu ke jendela. Memang
nakut-nakuti gitu loh. Iya kayak orang nakut-nakutin tapi nggak berekspresi ketawa. Enggak, cuma gitu. Wajahnya Setelah pucat. gitu langsung kemana orang gitu? Nggak, hilang sudah bang, nggak tahu bang. Itu pas balik ke tembok sudah nggak tahu saya kemana. Nah setelah itu saya sudah berapa minggu di sana. Ada tuh senior saya cerita gini. Di sini tuh angker. Senior saya tuh pernah ke kamar mandi mau BAB lah bang, mau BAB Iya. jam 12 malam. Dia tuh cerita, saya namanya masih baru kan dengerin juga bang. Dengerin juga ya. Masih 1 mingguan di sana, beberapa minggu lah di sana saya dengerin dia cerita gini. Saya pernah ke kamar mandi jam 12 tuh mau BAB, nggak ada cantingnya. Tapi karena saking kebeletnya ya udah BAB aja. Di kamar mandi itu ada 5 kamar mandi. Itu berderetan 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Nah, dia tuh BAB di kamar mandi nomor 1. BAB-nya di kamar mandi yang pertama. Terus dia gak ada canting, diam aja sambil BAB bang. Karena sepi malam tuh. Pas di kamar mandi nomor 5 tuh kayak ada orang nangis. Santri dah. Iya, kayak santri nangis. Iya. Gitu nangis kayak gitu. Terus ditanyain kenapa? Kata temanku itu yang senior, gak nyaut. Terus dia sambil mandi bang. Suar. Nangis lagi. Hei kenapa? Ditanyakan lagi. Gak apa-apa. Dia cerita aku gak percaya bang. Tapi saya dengerin aja. Iya. Terus setelah itu dia cerita lagi pas sudah BAB-nya sudah lega mungkin, pas dia bilang nanya gini. Hei kamar 5 saya mau pinjam cantingnya. Terus katanya jawab yang kamar 5. Jangankan canting, kepala aja nggak ada, katanya bang. Hah? Jangankan canting, kepala aja nggak ada. Waduh. Gak ada kepalanya bang. Iya katanya, tapi itu belum pasti kan bang. Itu kan masih dalam konteks berbicara lah. Iya. Belum lihat aslinya. Terus dia tuh tetap aja berpikiran positif. Mungkin anak-anak yang nakut-nakutin dia tetap gitu kan ya. Tetap duduk. Terus dia nunduk-nunduk gini. Dari atas itu netes bang. Netes kayak ada air netes. Terus Di atas kepalanya kan dia nunduk gini bang. Dari atas tuh sambil berak kan. Di atas tuh netes. Pas setelah itu dia tuh pegang basah. Pas ngedap ke atas ternyata langsung kepala gini senyum gitu. Aduh. Aku nggak percaya cerita itu bang. Nggak kaget aku. Cuma masa sampai gitu ceritanya. Iya. Kalau memang benar-benar cerita kan nggak gitu kata aku bang ya. Nggak, paling bohongin langsung cuma nakut-nakutin. Kepala langsung dari atas katanya itu bang. Kata dia. Langsung kepala senyum gitu. Yang lain takut, saya enggak sendirian. Cuma dengerin masa itu bang. Nggak percaya kan? Nggak percaya. Masa sampai real gitu ceritanya gitu aku. Terus setelah saya berapa bulan di sana. Saya pindah ngaji itu di dalamnya kiai. Iya. Ngaji Al-Quran di sana tuh. Setelah maghrib tuh ngaji di sana, saya kebelet pipis lagi. Saya turun lagi. Lewat di belakang masjid lagi. Memang di situ sepi tau. Sepi. Karena setelah maghrib tuh yang lain tuh ngaji bang. Iya. Setelah itu kan tetap kan SMK sama kamar mandi kan. Terus ini kamar lurusnya itulah. Pas di lorong itu SMK sama kamar mandi itu, di tembok lorongnya itu tinggi kaki itu bang. Tapi itu nggak jelas. Iya kaki tinggi, badannya nggak kelihatan, maksudnya lihatan kakinya doang. Lari gitu bang. Hah? Bentar tinggi itu. Beneran itu? Beneran bang. Itu saya yang, tapi saya belum percaya itu real apa bukan ya. Pikiran memang kaki itu jalan itu. Iya, tapi kayak lari cepet, bos itu lari kaki putih bang, lari. Tapi saya belum percaya lah apa itu saya benar-benar lihat atau enggak imajinasi saya saja. Iya. Atau enggak salah lihat gitu. Saya kembali tuh enggak kencing bang, takut saya. Takut. Enggak pernah lihat yang tinggi kayak gitu bang. Iya. Kembali saya enggak kencing, saya tahan tuh. Tapi saya nggak pernah cerita bang. Soalnya saya nggak percaya cerita orang, masa saya mau cerita mau dipercayain kan gitu bang. Iya. Saya juga penglihatan saya juga nggak percaya. Jadi saya nggak cerita. Ya setelah berapa bulan di sana, ada kejadian orang
kerasukan bang. Orang satu yang kerasukan satu orang yang kerasukan itu sampai 5 kali kerasukan. Satu orang. Iya. Tapi aku orang kerasukan ya biasa aja. Aku yang lain takut, aku cuma bengong. Di mana orang kerasukan itu di pikirannya ya? Aku mikir gitu. Iya. Apa kerasukan apa gimana? Bagaimana akal-akalan aja. Apa akal-akalan aja. Nah setelah itu ada cerita lagi. Ada cerita lagi dari senior. Itu saya sudah berapa bulan, hampir 1 tahunan lah. Cerita lagi dari senior. Ada tuh katanya makhluk halus di sana katanya. Matanya itu kayak teplekan bang, kayak anunya teh. Apa namanya itu bang? Apa ya? Tampan. Taplaknya teh. Kayak itu besarnya jadi satu matanya. Katanya. Wah, kok gitu? Kalau lihat gimana kata aku ya bang ya? Iya. Kalau aku yang ngelihat gimana? Tapi aku masa ada lah gitu terus aku. Setelah itu sudah dengar cerita itu, saya pas itu malam apa ya? Malam atau enggak malam Kamis atau enggak malam Jumat tuh bang. Jadi saya turun kegiatan itu bang. Sudah lama kan kalau anak-anak lama kayak sok gitu lah, kayak nakal, tiba-tiba keluar dari pesantren gitu, kayak santai-santai di luar. Saya tuh pas di kamar mandi lagi. Tapi itu Pak, bukan di belakangnya, sudah di depannya kamar mandi, tapi di belakangnya SMK. Ngapain mas itu? Nggak ikut kegiatan bang. Jadi saya cuma santai tuh duduk gini. Saya posisinya nyender ke tembok jedeng, terus teman saya nyender ke tembok SMK. Ada orang 3 tuh yang turun. Yang 1 di kamar mandi. Jadi saya cuma berdua di luar tuh. Saya hadap ke selatan, teman saya ngadap ke utara. Hadap-hadapan sama-sama nyender. Iya. Nah, setelah itu kan di belakang SMK tuh pering bang. Tapi bukan pering hidup. Kayak pering bambu. Iya, bambu bangunan yang sudah dipotong-potong tapi banyak itu bang. Nah, saya bicara sama teman itu hadap-hadapan. Saya intinya ngobrol gitu ke bang ya. Terus saya lihat ada sebuah kayak asap. Tapi nggak ada yang rokok, nggak ada yang bakar-bakar. Asap di mana? Asap ya di belakang SMK tuh asap kayak menggumpal. Jadi asapnya tuh nggak banyak, cuma 1 kayak menggumpal. Nah, pas setelah asap itu ada di atasnya bambu tersebut, dia tuh berwujud bang. Langsung berbentuk kayak pocong, terus lompat. Hah? Awalnya dari asap awalnya? Asap, saya lihatnya itu dari jauh tuh asap. Tapi saya nggak ngomong ke teman saya, cuma lihat teman saya ngomong, cerita, saya nggak konsen, cuma lihat itu doang bang. Asap, ada asap kata saya. Asapnya itu menggumpal. Terus pas sudah ada di atas bambu, mau lewat bambu itu, tumpuan bambu itu bang, berbentuk pocong itu, terus lompat. Terus hilang. Tapi nggak takut mas itu? Enggak takut. Apa coba lihat-lihatan? Itu saya. Apa cuma pikiranku saja gitu bang? Iya. Lah, aku kenapa nggak percaya ke cerita orang? Karena yang aku lihat gitu-gitu aja, nggak real kayak cerita-cerita orang bang. Setelah itu bang, pas sudah lama-lama mondok, sudah hampir 1 tahunan, namanya nggak kerasa ingat lagi ke rumah. Terus saya tuh sakit di UKS. Saya sendiri di sana bang. Sendiri di UKS itu. Di UKS itu namanya UKS tempat kesehatan lah di pondok itu. Iya. Saya tidur di sana tempat orang sakit itu. Terus di atas tuh kan gudang, gubuk bang. Itu nggak ada yang nempetin. Di atas tuh kayak rame, kayak orang lari-lari. Padahal itu di atas UKS itu kan gudang bang. Iya, di atas sana. Tingkat itu. Iya, tingkat 1 itu bang. Padahal itu dikunci. Nggak ada orang yang masuk sana. Soalnya di sana tuh nggak ada yang masuk. Sudah berantakan di dalam bang. Kok yang lari-lari tuh bang, banyak bang. Terus saya kalau tidur pasti ngerasa di pinggir tuh kayak ada orang perempuan. Terus seperti itu. Walaupun nggak sakit di UKS, tidur di masjid kayak ngerasa gitu, ada suara. Terus seperti itu. Sampai saya nggak kerasan, mundur. Bukan karena nggak kerasan apa ya, kayak ditakut-takutin terus. Iya. Kayak diteror terus. Kenapa kok gitu? Saya bilang ke kakak, Kak, saya sering pas dikirim tuh bang, ngelihat gini-gini, kenapa ya kak? Kok bisa saya sekarang diginiin? Nggak apa-apa, mungkin dia ingin berteman, kata kakak saya. Kakak saya itu pemberani soalnya bang, bilangnya gitu. Wah, tambah gak kerasan ya bang, nggak apa-apa, berinteraksi aja. Mungkin dia ingin berteman sama kamu, katanya. Berteman gimana? Jangan yang lain apa? Gitu. Setelah itu saya nanya ke Ustadz bang. Mas saya sudah pulang tuh, nanya ke Ustadz,
saya sering dihantu-hantuin gini. Saya kira Ustadz juga punya solusi lah, baca ini, baca itu. Malah Iya, ditambahin. Kalau kamu ke kamar mandi, jangan noleh ke atas. Kan tambah ruwet ke aku bang ya. Tambah ribet, iya. Tambah ribet, tambah nakut-nakutin. Saya ke kamar mandi, nggak pernah saya noleh ke atas. Pas itu. Kalau saya kencing, nggak ada barangnya, suruh masuk sama saya. Ayo, kencing berdua sama saya. Saking takutnya. Tapi nggak pernah Mas merasakan ada yang mandi gitu kan? Nggak pernah ya? Cuma kayak ngerasanya itu kalau tidur ada yang nemenin. Pasti kan. Kayak deket lah, kayak mau berinteraksi ke aku, nggak tahu. Itu mungkin hanya perasaan Mas saja. Ya, aku gitu bang. Nah setelah itu pas saya pulangan mondok bang, pulangan mondok. Kan itu ada yang namanya, itu sudah berapa tahun saya mondok, setelah itu pulangan. Ada yang namanya To'un kan di desa kita dulu bang. Oh iya, tempat viral dulu. Yang viral To'un kalau ada orang yang bilang, umpamanya bilang nyebut nama saya jangan disautin kembali, nantinya mati katanya bang. Iya. Terus ada yang getok pintu katanya. Saya pulang sakit tuh lumayan lama. Terus pas di rumah tuh saya HP-an di depan rumah. Itu kan masih dalam keadaan mondok tapi pulang kan aku bang. Iya. Setelah itu saya di rumah pegang HP tuh manggil. Apa cuma aku yang dengar? Tapi aku tuh gak ada rasa takut. Soalnya main game itu bang. Jadi gak ada yang namanya rasa takut, pikiran kemana-mana gak ada. Jelas tapi jauh suaranya. Jadi aku jawab. Takut aku bang. Mati aku kalau bilang gitu. Iya. Takut. Setelah itu saya masuk kamar jam 12 mungkin. Aku masuk kamar. Gak ada di luar sudah. Nah kebetulan saya pas masuk kamar, saya nggak langsung masuk kamar, ada di ruang tamu. Pintu saya kunci, tapi ruang tamu itu saya nyalakan lampunya. Berapa menit, tok tok tok, 2 kali bang. Maksudnya tok 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 gitu 2 kali. Saya lihat siapa, cuma perasaan aku aja. Ketiga kalinya, tok 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 tok. Ketiga kalinya, pas tok 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 gitu bang. Saya langsung bilang, cap gitu saya. Ke mas saya. Mas gitu. Apa mas? Enggak apa-apa. Mungkin itu orang tuanya mas mungkin? Enggak, sudah ada di dalam rumah semua. Oh. Lah setelah itu, saya kan sudah 6 tahun mondok. Setelah itu sudah lulus saya bang, lulus mondok. Setelah lulus mondok, saya kuliah di Widya Agama Lumajang. Nah, setelah kuliah di Widya Agama Lumajang, berapa tahun gitu kuliah di sana, nggak sampai berapa tahun sih, mau 1 tahun lah, pindah ke STIH. Nah, setelah pindah ke STIH, lah di sana lah ada kegiatan ke B29. Kegiatan gimana itu? Kegiatan kampus bang, disuruh buat camping video. Iya, disuruh buat video. Video sama menggibarkan benderanya kampus. Iya. Nah, pas di sana saya itu jam 12 duhur, saya ada di kampus. Saya masih ngobrol lah, masih merencanakan nanti apa yang dibawa, siapa saja yang ikut gitu. Sebelum-sebelumnya pernah, tapi itu cuma ngumpul. Yang pasti mau ikut tuh siapa saja gitu bang. Nah setelah itu kumpulannya sampai jam 3 sore. Jam 3 sore saya pulang ke rumah. Ambil duit, kayak ambil bahan lengkap kayak jaket, baju gitu ya. Berapa anak yang berangkat ke sana itu mas? Ada banyak bang, ada atau enggak 18 atau 17 anak. Memang disuruh kampus gitu? Ya disuruh kampus memang. Tapi yang ikut itu umum, maksudnya itu nggak ditentukan siapa yang mau ikut, ayo yang nggak mau nggak usah gitu. Oh, tapi nanti masalah dana dibiayai oleh sana gimana? Enggak, kalau kayak kamera sudah di sana, tapi masalah biaya bensin tuh kita sendiri. Oh gitu. Iya. Setelah itu kan saya pulang jam 3 sore tuh bang di rumah. Bawa ini, bawa itu, perlengkapan semua saya bawa. Terus saya ke kampus lagi. Lah dari kampus itu saya ditelepon sama ketuanya itu. Iya. Nanti kumpulnya di rumah jam 8 malam. Di Senduro rumahnya itu bang.
Kan kita berangkatnya dari Senduro terus ke B29 tuh langsung. Oh. Ngumpulnya jam 8. Tapi berangkatnya ngumpul itu kan ngumpul di rumahnya ketua itu bang. Ketuanya Nah, ya. setelah itu tapi berangkatnya ke B29 jam 12 malam kan bilangnya. Oh. Jadi saya nggak ke sana jam 8 tuh, masih santai-santai sama teman-teman tuh. Iya, iya. Jam 8 malam itu. Iya, masih ngecas HP, sholat di kampus itu. Setelah itu jam 10.30 berangkat dari kampus tuh berangkat ke Senduro. Iya, iya. Nah, setelah itu ada anak 5. Saya tuh sendiri pakai sepeda saya. Yang lain tuh goncengan. Setelah itu saya ke Senduro, masih ngisi bensin lah di pom Senduro sana. Terus lewat Jatian, terus sampai ke rumahnya ketua itu. Di sana kita ngobrol-ngobrol, makan-makan. Saya itu pas jam 12 pas, kita berangkat dari sana. Dari rumahnya ketua ini bang. Iya, iya. Berangkat ke B29. Itu sudah banyak teman-teman itu bang, sudah ngumpul di sana, kita berangkat dari sana. Karena memang mau nenda ta. Nggak nenda, cuma kita lihat sunset paginya itu bang. Oh. Lihat munculnya matahari pas paginya itu ya. Itu pulang. Ya setelah itu pulang. Nah pas itu kita berangkat dari Senduro jam 12 malam. Ada tuh sebagian sepeda anak-anak mati karena nggak bisa naik bang. Ada yang hilang, anak-anak bukan hilang kenapa, kayak tersesat gitu. Kita tunggu itu bang. Itu belum ada kejadian aneh. Lah, pas mau ke puncak B29-nya, kan kita mau lewat jalur yang utara ya. Mau lewat jalur utara, ternyata di sana tuh kata orang dikejar, di sana longsor. Jangan ke sana. Lewat jalur belakang, tapi di sana tanjakannya itu nanjak gitu, Bang. Jalannya itu parah. Tapi nggak bahaya gitu. Ya sama-sama bahaya, tapi yang di sana itu lebih bahaya karena longsor gitu, Bang. Oh. Kita mau balik sudah setengah perjalanan. Iya, iya. Kan sia-sia, Bang. Jadi kita lanjut lah. Ayolah lewat jalur belakang, lewat jalur selatan. Kata teman satu, jangan. Di sana tuh nanjak. Tanjakannya nanjak sekali. Lewatlah selatan tuh. Muter. Tanjakannya tuh parah, Bang. Muter. Lah di pikiranku gitu. Gini di pikiranku. Nanti kalau kita salah jalan, sama jin diarahkan kemana, gimana ini gitu ya, Bang. Oh, kemana-mana pikirannya Iya, kemana-mana sudah. Lah pas itu sepedanya itu nggak naik, nggak ada yang nggak nanjak. Banyak bang, cuma 3 mungkin yang bisa naik sepedanya. Dari 17 orang itu pakai sepeda 9 atau 8 gitu, yang naik cuma 3. Jadi yang lain naik tapi nggak goncengan gitu bang. Jadi ada sebagian yang jalan, saya jalan kaki tuh bang. Waduh. Juga jalan kaki saya. Jalan kaki, saya tuh bertiga jalan kaki. Perempuan 2, saya sendiri laki-lakinya. Yang nemenin perempuan jalan kaki itu. Gelap tuh bang, itu jam 2 kita jalan. Pusing kan tinggi bang. Nah pas itu saya mau berak. Nggak ada WC, nggak ada air. Di gunung lagi bang. Mau berak? Mau berak. Saya gini, teman saya di bawah manggil. Saya di sana kan dipanggil Udin ya. Din, gitu. Kamu di mana? Saya takut sendiri. Saya masih mau berak, sempetin saya nyusul. Yang perempuan jangan kemana-mana, kamu tunggu sini gitu saya bang. Saya nyusul teman saya ke bawah, jalan kaki tuh. 100 meteran mungkin bang. Capek bang. Terus naik lagi. Saya, untung perempuan tuh nggak kemana-mana, masih ada di sana. Terus saya masih mau berak kan. Saya ke bawah lagi tuh. Ambil aqua tinggi, aqua air. Iya, iya. Lah pas di sana bang kejadiannya bang. Saya mau berak, saya teman kan. Yang dua perempuan, 1 laki-laki yang saya jemput dari bawah. Lah, jadi saya sendiri tuh cari tempat berak. Ada tuh gubuk bang. Ini tapi itu di tebing. Saya manjat ke tebing tuh. Lah mau berak di sana. Ternyata pas mau berak, kata saya gubuk tuh ada orangnya. Saya panggil lah. Apa ada orangnya? Permisi gitu saya bang. Apa ada orangnya? Itu jam 2.30 mau jam setengah 3 sudah. Lah ternyata di sana panyot. Kayak orang lah gitu bang. Apa ya? Nggak tahu bang. Saya saking kagetnya ya. Saya lompat dari tebing sampai. Lompat dari tebing itu. Kan itu kan kayak bawang gitu kan. Tempat bawang itu kan tinggi bang. Saya lompat sampai jatuh tuh. Terguling-guling ke bawah tuh bang. Kotor kan. Semua tuh baju saya. Kenapa kata teman saya? Iya, iya. Saya nggak cerita bang. Nggak cerita.
Kenapa, kata teman saya? Saya nggak cerita. Takut. Nggak ada apa-apa. Saya jatuh gitu sih. Nggak apa-apa aman. HP saya ada di atas, ketinggalan. Kalau lompat tuh karena Mas tak kaget atau gimana? Kaget. Soalnya ini gubuk, saya mau duduk mau berak sambil bilang permisi. Terus nyaut. Saya kaget langsung lompat. HP saya ada di atas. Naik lagi saya nggak pakai HP. Nggak pakai senter lah. Ambil HP itu, cepet-cepet saya lari ke bawah lagi. Pas saya turun, teman saya yang 2 tuh lari. Perempuan dari atas kan tinggi gini bang. Iya. Lari ke bawah, saya tangkap yang 2 perempuan itu bang. Kenapa? Ada yang suara gini katanya. Nah teman saya yang Fuad itu nggak tahu kemana. Itu nggak tahu, saya cari nggak tahu. Ternyata itu dari belakang. Nah di atas perempuan tuh saya ngelihat, merinding ya bang. Perempuan tuh pas di depan saya. Rambutnya panjang tapi nggak jelas. Set cuma gitu. Waduh. Dia pas lompat, teman-teman perempuan saya lompat, saya tangkap. Fuad kemana gitu? Ternyata Fuad tuh masih ada di belakang, pas perempuan tuh di depan. Kayak perempuan. Nyusul lah. Kayak berdiri, tetap berdiri gitu ya. Berdiri? Iya. Bukan nyusul, berdiri gitu. Kayak tinggi cuma kerucut gitu, rambutnya panjang. Tapi nggak jelas. Tapi kayak sudah berbentuk itu bang, berbentuk tapi nggak jelas-jelas menampakkan nggak. Nah pas itu saya diam. Gitu saya bilang, paling teman-teman ini, saya acting bang ke teman-teman. Jangan nakut-nakutin, Saya acting, sebenarnya saya takut. Nggak ada itu teman-teman kok nakut-nakutin. Saya sendiri takut. Soalnya kalau saya cerita takutnya yang lain takut kan bang. Iya. Nah, terus kita itu lanjutin jalan tuh ke atas. Itu sudah lanjutin jalan tuh. Sampai pagi itu sudah ya? Iya pas ada di puncaknya itu jam 4-an lah. Jam 4. Iya, setelah itu melakukan kegiatan, kita turun lagi. Nah, setelah turun lagi, kan siangnya pasti lewat di gubuk itu lagi. Iya. Nggak ada orang di dalam. Nggak ada orang? Terus tadi siapa yang bilang itu? Nggak tahu. Kayak ada orang yang ada di dalamnya itu ada orang, tapi nggak tahu siapa. Waduh. Ya Mas, terima kasih Mas sudah hadir dan bagi kita dengan kami Suara Horor. Monggo, dulu Mas. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makar. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain.